find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. Lam. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku, Kazabara. Di video kali ini aku gak akan bahas yang sesuatu yang intens atau apa, tapi aku mau bincang-bincang sedikit nih tentang masalah perempuan yang suka banget galau, yang suka banget kadang rindu sama orang yang mungkin disukain tapi gak bisa cintanya terbalaskan, atau bahkan kita gak bisa ngungkapin apa isi hati kita ke orang yang kita cintai itu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku ingin ingatkan kalian terus untuk tidak mengakses video ini dengan cara yang tidak baik. Contohnya, ya kayak get long wifi tetangga, atau minta tethering sama orang tua tapi nggak izin dulu. Itu jangan ya. Kalau kita ingin mencari sesuatu yang baik, maka mulailah dengan cara yang baik juga. Oke, kalau udah, yuk langsung lanjut aja ke videonya. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada beberapa orang yang curhat ke aku mengenai masalah percintaannya. Padahal di saat ini pun aku sedang mengalami hal yang tidak, sebenarnya aku gak inginin banget sih. Tapi jujur aku mendengarkan cerita-cerita mereka tuh ada lucu, ada manis, ada sedihnya juga. Cuma dari situ aku belajar kalau emang benar-benar cinta itu definisinya gak harus dimilikin. Ya mungkin karena emang waktu yang belum tepat, terus juga karena emang mungkin orang yang gak suka balik ke kita, atau mungkin karena emang kita mau bener-bener menjaga diri supaya terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Banyak dari mereka yang ngomong, kenapa ya aku tuh pengen banget menghindarin dia, pengen deket banget ke Allah. Aku berdoa sama Allah, ya Allah, jika memang dia jodohku maka dekatkanlah, tapi jika tidak maka tolong jauhkanlah. Tapi kenapa jadinya rasa cinta itu lebih banyak, malah justru dikit-dikit rindu, dikit-dikit mikirin, dikit-dikit ya ada dia lagi, ketemu lagi, atau apa segala macam. Itu kenapa ya? Gini loh teman-teman, ketika kamu berusaha untuk berpikir keras, memutar otak, mencari solusi untuk tidak memikirkan dia lagi, itu sudah termasuk cara yang salah. Karena kenapa? Karena secara tidak sengaja kita itu udah mikirin dia, mikirin bagaimana caranya untuk tidak memikirkan dia. Paham gak sih? Terus gimana loh biar caranya lupa sama dia, kalau kita aja gak boleh mikirin cara biar gak mikirin dia lagi. Ya, namanya kita belajar dari kecil itu untuk mengingat, bukan untuk melupakan orang lain. Jadi wajar kalau setiap kita lihat kenangan tentang dia kita ingat, ya itu wajar banget. Namanya juga memori kita itu melebihi memori HP. Bahkan HP di dunia yang paling canggih pun gak akan bisa menandingi memori otak nih. Yang ada di otak kita nih, memori itu gak bisa ditandingi dengan apapun. Jadi kalau kita mau ngelupain orang lain dari hidup kita, itu susah sih. Kecuali kita amnesia, itu baru bisa. Terus gimana ya caranya supaya gak kebayang-bayang dia terus di otak? Nah, caranya itu gampang. Ketika kamu punya waktu luang, usahain kamu buat lebih produktif. Jadi waktu luang kamu itu gak akan dipakai untuk memikirkan sesuatu yang mungkin gak harus dipikirkan. Jadi ada suatu kesibukan tertentu yang bisa selalu kamu jalanin ketika kamu sedang sendirian contohnya. Karena kalau kita lagi sendirian, kita lagi waktu luang, itu gampang banget buat seseorang nginget sesuatu yang apa ya, ya yang selalu ada di pikiran dia gitu. Tapi kalau ketika kita punya kesibukan sendiri, insya Allah pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh bakal hilang dengan sendirinya. Apalagi kalau manusia udah sendiri, itu rawan banget buat ngelakuin maksiat. Karena setan tuh
lebih gampang menggoda manusia yang sedang sendirian. Kan hati-hati, kalau kita punya waktu luang, usahakan kita lakukan dengan hal-hal yang positif. Kalau ternyata nggak ada kegiatan yang positif, toh kita bisa baca Al-Quran, atau ngelakuin sholat sunnah, atau melakukan hal-hal yang produktif lainnya, baca buku kah, atau mungkin nulis kah, atau menggambar kah, ekspresiin aja. Jadi gak harus terpaku sama sesuatu yang membuat kita melamun. Itulah permasalahannya. Terus Kanza, kalau misalkan kita galau terus nangis, itu wajar gak sih? Nih, wajar banget. Tapi ingat, jangan berlebihan, jangan setiap hari, dan jangan setiap malam, oke? Jadi boleh sesekali kamu ingat dia terus nangis, tapi setelah itu jadiin bahan untuk kita untuk introspeksi diri, untuk kayak, aku seharusnya gak kayak gini loh, aku ini kan berhak untuk bahagia juga, berhak untuk tersenyum juga, bukan buat nangis terus. Ya walaupun emang susah buat ngelupain kenangan-kenangan dia atau ngerelain dia buat orang lain, itu susah, tapi seenggaknya kita harus bisa ngerelain diri kita bahagia dengan yang mencari kesibukan yang kita senangi. Intinya nih teman-teman, kalau kita tetap husnuzon ke Allah, kita tetap taat sama perintah Allah, kita tetap ngelakuin hal-hal yang disukain sama Allah, insya Allah keinginan kita apapun itu pasti bakal Allah turutin. Teman-teman juga pasti tahu kan kisah Zulaikha sama Nabi Yusuf? Tahu dong, ketika Zulaikha mengejar cintanya Yusuf, ya Allah jauhin Yusuf dari dia. Tapi ketika Zulaikha mengejar cinta Allah, justru Allah datangkan Yusuf kepada Zulaikha. Jadi kalian lebih milih yang mana nih? Mencintai dulu penciptanya atau langsung mencintai lebih dalam ciptaannya? Kayaknya sih lebih milih mencintai dulu ciptaannya deh. Karena kalau kita mau minta sesuatu ke seseorang pemilik, pasti ya kita baikin dulu orangnya, kita taati dulu perintahnya, kita lakukan sesuatu yang dia senangi. Nanti kemudian insya Allah dia akan berikan yang kita inginkan. Emang sih aku paham bagi kalian yang udah punya banyak kenangan sama mungkin seorang yang istimewa dalam hidup kalian, itu susah banget buat dilupain, susah banget buat ngerelain dia ke orang lain. Tapi kalau kita tujuannya menjauhi dia itu karena Allah, nanti insya Allah ya kita hatinya akan lebih dekat ke Allah, dan Allah akan kasih ketenangan sendiri, caranya sendiri buat menenteramkan hati kita, buat ngajak kita terus jadi orang yang baik. Emang sih kita gak bisa minta sama Allah, berdoa sama Allah, maksa Allah buat jadiin dia itu milik kita. Tapi seenggaknya kita udah berdoa dan berusaha gimana caranya nenteramin hati kita. Kita udah berdoa ke Allah, ya Allah jika memang dia jodohku maka dekatkanlah, atau jadikanlah dia sebagai jodohku yang soleh. Segala macam doa kita panjatkan. Tapi ingat, di akhirnya selalu minta sama Allah, tapi ya Allah, kuserahkan semuanya kepadamu, aku minta yang terbaik menurutmu. Jadi kita gak harus maksain Allah kasih dia ke kita, tapi kita juga mohon doa kepada Allah supaya Allah kasih yang baik. Jadi kalau emang dia bukan yang terbaik menurut Allah, ya nanti insya Allah Allah bakal datengin yang lebih baik lagi. Bukankah Allah cabut satu yang buat kita bahagia untuk digantikan dengan yang lebih baik lagi, yang lebih bahagia lagi? Entah itu dianya dirubah dulu untuk jadi lebih baik, kemudian dipertemukan dengan kita lagi, atau mungkin dia dijauhkan dari kita lalu kita diberikan yang lebih baik lagi. Perkara galau itu emang gak pernah ada habisnya gitu loh. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita galau, ya itu bukan karena kesalahan Allah ataupun kesalahan orang yang bikin kita galau, tapi karena kita terlalu berharap lebih kepada manusia. Bukankah Allah melarang kita untuk berharap terlalu lebih kepada manusia?
gak boleh kita berharap lebih kepada selain Allah. Jadi kalau kita galau, kalau kita merasa di PHP-in, kalau kita merasa sedih, yaitu karena harapan kita sendiri yang terlalu tinggi kepada manusia, yang memang kodratnya itu tempat salah, tempat khilaf. Tenang, aku juga pernah ada di posisi itu kok. Di saat kita cinta banget sama orang, sayang banget sama orang, seneng banget sama orang, sampai kita tuh merasa bodoh banget. Ya gimana ya, gak bisa membedakan yang logis sama yang berdasarkan hati itu susah banget. Tapi nanti setelah Allah kasih nih, entah itu rasa sakit hati atau galau atau apa karena kamu berharap lebih sama orang lain, nanti insya Allah disitu kita bakal mikir kalau memang seharusnya kita gak berharap lebih sama manusia. Nah, jadi tetap berharap lebihnya ke Allah. Allah mau kita balik lagi ke Allah, melakukan hal-hal yang baik kepada manusia karena Allah lillahi ta'ala. Jadi ingat, mulai sekarang cari kegiatan positif yang bisa ngehindarin kita dari melamun, itu utamanya, karena itu rawan banget membuat kita galau memikirkan si dia. Jadi benar-benar kita harus cari kesibukan positif, entah itu berkaitan dengan agama, atau mungkin tentang sosial, atau mungkin tentang hobi kita, bebas. Yang penting sesuai dengan syariat agama. Gaul boleh nggak? Boleh, tapi menyimpang jangan ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa Kanza bahas hari ini. Semoga ada pelajaran baik yang bisa kita petik. Ingat, jangan terlalu berharap lebih kepada manusia. Sekalipun kita udah baik banget ke dia, ataupun kita udah berusaha menjaga hati, perasaan dia untuk gak menyakiti dengan lisan kita kah, atau dengan perbuatan kita kah, itu usahain untuk tidak berharap lebih apapun. Kalau kita berbuat baik sama manusia, terus manusia itu gak melakukan timbal balik ke kita, ya biarin aja. Toh niat kita kan baik ke dia, bukan buat minta balasan. Nanti baikannya itu, balasannya itu akan kita rasakan dari orang lain lagi. Jadi kita gak bisa nuntut kita berbuat baik ke orang, terus orang itu berbuat baik lagi ke kita, feedback baik itu kita gak bisa memaksakan hal itu. Jadi gini loh konsepnya, kita berbuat baik ke orang lain, nah yang membalasnya itu bukan orang yang kita baikin, tapi orang lain yang mungkin justru gak kenal sama kita, gak kenal dekat sama kita, yang justru bahkan orang yang mungkin pernah nyakitin kita. Sahabat, kalau misalkan gak ada orang baik di sekitar kita, kenapa gak kita aja yang nyoba jadi orang baik? Ya enggak? Yuk kita sama-sama semua berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Oke semuanya, kurang lebihnya Kanza pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana mungkin ada salah kata, salah pengucapan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan ada pada diri setiap hamba. Oke, if you like this video, don't forget to thumbs up, comment, and share ke teman-teman kalian supaya mungkin yang lagi galau-galau ini hatinya bisa teratasi sedikitnya. Ya walaupun cuma sedikit sih, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sampai ketemu lagi, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blam.